wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini, pagi hari menjelang siang ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti matsama di hari yang kedua. Tetapi sebelumnya kami memohon maaf karena sedianya materi ini akan diberikan melalui Zoom meeting. Hanya karena terkendala oleh jaringan, maka terpaksa kita buatkan video ini untuk bisa adik-adik ikuti materi yang akan kita sampaikan. Nah, materi yang akan saya tampilkan ini mungkin bisa ditampilkan Ustadz Arif, adalah kurikulum MTS Al-Huda Gorontalo. Nah, mengapa materi ini harus ada di Matsama? Itu agar adik-adik sekalian bisa memahami, mengetahui seperti apa sistem pembelajaran di MTS Al-Huda, seperti apa penilaian, kemudian nanti bagaimana kriteria adik-adik bisa naik kelas atau tidak, ya. Kemudian kelulusannya bagaimana, semua diatur di dalam kurikulum MTS Al-Huda. Mungkin tadi kalau yang belum kenal, ya, Ustazah namanya Milma Mokodompit. Ustazah adalah pengajar mata pelajaran IPA di kelas 9. Selain itu, Ustazah juga mengurus segala aktivitas di bidang kurikulum di MTS Al-Huda Gorontalo. Nah, kita lanjut di visi dan misi MTS Al-Huda, ya. Visi MTS Al-Huda itu adalah cerdas berakhlak Qur'ani. Jadi kalau kita lihat visi ini singkat tetapi mengandung makna yang dalam. Jadi bagaimana siswa-siswi MTS Al-Huda, santri dan santriwati MTS Al-Huda itu menjadi manusia-manusia yang cerdas tetapi tetap berpegang teguh pada landasan Al-Quran. Jadi visinya adalah cerdas berakhlak Qur'ani. Nah, yang bagaimana cerdas berakhlak Qur'ani itu ada yang namanya indikator visi. Bisa ditampilkan. Nah, yang pertama, kita unggul dalam prestasi akademik. Jadi diharapkan adik-adik, santri dan santriwati MTS Al-Huda itu unggul dalam prestasi akademik. Dan kemudian yang kedua, unggul dalam aktivitas keagamaan. Jadi misalnya ada kegiatan keagamaan di lingkungan adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus berani tampil sebagai cerminan bahwa adik-adik itu adalah santri dari MTS Al-Huda Gorontalo. Jadi tidak ada santri MTS Al-Huda Gorontalo yang malu-malu, ya. Atau tidak ada santri MTS Al-Huda yang bikin onar di lingkungannya, ya. Jadi kita sebagai santri MTS Al-Huda itu harus menampakkan jati diri kita bahwa kita adalah manusia atau adik-adik ini adalah siswa-siswa yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian kita lanjut ke alokasi waktu. Nah, mata pelajaran dan alokasi waktu. Jadi ini adalah mata pelajaran yang akan adik-adik ikuti selama 3 tahun nanti. Insya Allah adik-adik akan menyelesaikan pendidikan di MTS Al-Huda. Nah, kalau di SD, ya, adik-adik kalau misalnya yang dari SD itu pendidikan agamanya cuma 1, ya, pendidikan agama Islam 1 saja. Tetapi kalau adik-adik di madrasah, ini mata pelajaran agamanya sudah terbagi, ya. Jadi ada Al-Quran hadis, itu dia 2 jam setiap pekan, setiap minggu. Kemudian ada akidah akhlak 2 jam juga. Kemudian ada sejarah kebudayaan Islam
itu 2 jam juga. Dan seluruh mata pelajaran ini, kalau yang dari Madrasah Ibtidaiyah mungkin sudah pernah mengikuti mata pelajaran ini. Tapi kalau yang dari SD, yang sekolah dari SD, berarti nanti saat ini baru akan bertemu dengan mata pelajaran keempat mata pelajaran ini. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini untuk madrasah sanawiyah itu ada 3 jam setiap pekan. Kemudian ada bahasa Indonesia, itu ada 6 jam setiap pekannya. Kemudian ada bahasa Inggris, itu ada 4 jam. Bahasa Arab ini 3 jam ya, Ustazah lupa edit, itu 3 jam setiap mata pelajaran, setiap jam, setiap pekan. Kemudian ada matematika, IPA itu adalah 5 jam pelajaran setiap pekan. Kemudian ada IPS 4 jam setiap pekan. Kemudian yang berikutnya ada mata pelajaran seni budaya, ya. Ini mungkin juga sudah adik-adik dapatkan di SD ataupun di Madrasah Ibtidaiyah. Namun di tingkat madrasah ini adalah pengembangan dari apa yang sudah adik-adik dapatkan di SD atau di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang berikutnya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, itu ada 3 jam pelajaran. Nah, kemudian ada prakarya 2 jam pelajaran. Kemudian ini yang istimewanya kita ini ada di muatan lokal. Muatan lokal ini berisi mata pelajaran kepesantrenan, atau kita sering sebut mata pelajaran pondok. Di kita ada 5 ya, ada 5 jam. Itu ada tahfiz. Di tahfiz ini adik-adik nanti akan diajarkan bagaimana menghafal Quran ya. Jadi ada gurunya, ada pembimbingnya. Kemudian ada pelajaran qawaid. Nanti itu adik-adik akan belajar bagaimana kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian ada qiraah kitabah ya. Bagaimana adik-adik bisa dengan lancar membaca dan menulis huruf dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Nah, di MTS Al-Huda itu ada namanya pembiasaan yang sering kita lakukan pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Nah, pembiasaan ini ada yang bersifat spontan dan ada yang rutin. Nah, kalau spontan itu misalnya kerja bakti, ada bakti sosial, atau ada keluarga dari adik-adik yang meninggal, itu kita bisa adakan takziah. Atau kemudian ada kebiasaan dengan 5S1P ya, senyum, salam ya, bertemu dengan ustazah atau dengan teman-teman itu bagaimana mengucapkan salam, menyapa ya. Jangan baku dapat dengan ustazah di kantin misalnya atau di jalan, itu tidak menegur ya. Jadi biasakan menyapa. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, dibiasakan juga membuang sampah pada tempatnya. Antri ya. Kemudian mengatasi silang pendapat. Kemudian rutin. Nah, rutin ini biasa dilakukan oleh adik-adik setiap hari ya. Jadi walaupun nanti kita sudah ataupun nanti ini sekarang kita dalam keadaan masa darurat tidak bisa datang di sekolah, tapi pembiasaan ini akan tetap adik-adik lakukan di rumah dengan pantauan orang tua dan wali kelas ya. Jadi pembiasaan ini harus tetap dilaksanakan. Yang pertama apa? Membaca doa ya. Membaca doa setiap melakukan sesuatu. Saat makan baca doa, saat tidur baca doa. Kalau kita di sekolah dalam keadaan normal itu kita baca doa sebelum pembelajaran, kemudian sesudah pembelajaran. Kemudian membaca surat-surat pendek bersama-sama. Ini juga kita lakukan pada saat normal ya, pada saat pembelajaran
tatap muka. Sebelum masuk ke kelas, adik-adik akan membaca surat pendek secara bersama-sama, dan itu kita lakukan setiap hari. Kemudian sesudah membaca surat-surat pendek, kita akan lanjutkan dengan sholat duha. Sholat duha berjamaah. Kalau belum COVID, lalu kita lakukan di lapangan madrasah. Kemudian apalagi yang jadi kebiasaan kita di MTS Al-Huda adalah sholat zuhur berjamaah. Ya. Jadi sholat zuhur berjamaah, karena kita siswanya banyak, itu santri dan santriwati kita pisah untuk pada saat pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Nah, bagaimana saat pandemi ini? Adik-adik cuma berada di rumah, tetap dilaksanakan. Tetap akan ada pantauan dari guru-guru dan wali kelas. Ini nanti pembiasaan-pembiasaan yang baik ini nanti akan menjadi nilai sikap dari adik-adik. Nanti kita akan bahas seperti apa nilai sikap itu. Ya, lanjut. Kemudian ada kegiatan terprogram. Yang pertama ada peringatan Hari Besar Nasional dan Agama. Itu kita sering lakukan. MTS Al-Huda sering melakukan, baik itu hari-hari besar nasional maupun keagamaan, itu kita peringati. Kemudian ada latihan dasar kepemimpinan. Kemudian ada kegiatan ekstra dan bimbingan konseling. Kemudian yang berikutnya ada program kelas tahfiz. Jadi program kelas tahfiz ini ada satu kelas, kalau sekarang ada 2 kelas, kelas 7 tahfiz dan kelas 8 tahfiz. Itu ada program tahfiznya, ada pembimbingnya. Nanti pembimbing ini yang akan membimbing adik-adik bagaimana supaya adik-adik bisa menghafal ayat-ayat atau surat dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kita lanjut, ada bimbingan konseling ya, di madrasah kita itu ada bimbingan konseling. Kalau dulu bimbingan konseling kita itu gurunya ada 2, tetapi 1 sudah pensiun, jadi yang ada tinggal 1 orang. Nah, apa sebenarnya fungsi dari bimbingan konseling? Jadi dulu mungkin kalau adik-adik sekolah sudah ketika mendengar kalimat BK, masuk BK, masuk bimbingan konseling, itu jadi semacam apa ya? Sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Padahal layanan dari bimbingan konseling itu ada banyak ya. Tidak hanya harus menuntaskan atau harus menyelesaikan suatu kasus tertentu, tidak. Jadi layanan dari bimbingan konseling ini ada banyak. Jadi tergantung adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik sebaiknya digunakan ini layanan bimbingan konseling ini. Jadi kita ada ruangannya. Jadi kalau adik-adik perlu, silahkan, ada gurunya, silahkan ditemui. Apa saja yang bisa adik-adik terima di layanan bimbingan konseling ini? Yang pertama ada namanya layanan orientasi. Jadi bagaimana adik-adik bisa mengenali lingkungan ya. Jadi kalau masih baru pertama masuk sekolah kan belum tahu keadaan lingkungan sekolah. Kemudian adik-adik bingung atau masih merasa tidak mengenal lingkungan sekolah, bisa adik-adik ke ruangan bimbingan konseling. Kemudian ada layanan informasi, ada layanan penempatan dan penyaluran ya. Biasanya kalau sudah kelas 9 bingung ya, saya ini cocoknya mau lanjutkan di mana, apakah di Aliyah atau di SMA atau di SMK. Adik-adik bisa menggunakan ini layanan bimbingan konseling, bisa temui gurunya, nanti akan ada solusi dari guru bimbingan konseling. Kemudian ada layanan penguasaan konten, ada konseling perorangan ya. Jadi misalnya saya lagi dapat masalah ya dengan teman misalnya, atau di rumah ya, di rumah adik-adik lagi ada masalah, itu bisa datang ke guru bimbingan konseling, nanti akan dicarikan solusinya. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi dan layanan advokasi. Kita lanjut. Ya, ada namanya kriteria ketuntasan minimal, atau kalau adik-adik buka rapor itu akan ada menemukan namanya KKM.
Nah, KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimal. Kenapa adik-adik harus tahu ini KKM? Ya, karena KKM ini akan menjadi patokan, ya. Jadi misalnya mata pelajaran atau di MTS Al-Huda KKM-nya 75, ya. Adik-adik dapat nilai cuma 70, ya. Berarti adik-adik tidak tuntas, namanya tidak tuntas. Nah, KKM itu, ya, kalau adik-adik buka raport ada KKM, itu yang terletak di situ itu bukan sembarangan ditaruh oleh ustadz dan ustazah atau guru-guru SD sembarangan taruh, tidak. Itu ada namanya analisis dulu, dianalisis dulu dari tingkat kompleksitasnya, ya, kemudian daya dukungnya dan intake peserta didik, ya. Jadi setelah dianalisis baru muncullah namanya KKM yang ada di raport adik-adik itu. Nah, kemudian ada predikatnya. Ada sangat baik, itu A, kemudian B baik, C cukup, dan D kurang. Nah, kalau di nilai pengetahuan dan keterampilan adik-adik dapat predikat D atau kurang, itu berarti adik-adik tidak tuntas. Jadi diusahakan nilainya baik, kalau perlu sangat baik. Karena kalau D itu berarti adik-adik tidak tuntas. Kita lanjut. Ya, ini adalah penilaian hasil belajar. Jadi bagaimana penilaian hasil belajar di MTS Al-Huda, ya? Itu yang pertama ada bentuk penilaian, ada yang dilakukan oleh guru, itu ada penilaian harian dan penilaian tengah semester. Tetapi kalau mulai tahun lalu itu kita sudah tidak ada penilaian tengah semester, tinggal penilaian harian. Nah, penilaian harian ini akan diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi biasanya itu akan diinformasikan oleh guru-guru mata pelajaran. Nah, saat pandemi ini mulai dari semester lalu itu kita untuk penilaian harian itu kita menggunakan e-learning. Di situ ada CBT, ya, itu bisa digunakan itu. Nanti seperti apa e-learning itu, nanti adik-adik akan dapat materinya di hari terakhir, ya. Adik-adik akan dapat seperti apa e-learning itu. Kemudian ada penilaian akhir semester, itu dilakukan setiap kita menyelesaikan satu semester. Kemudian ada penilaian akhir tahun, itu kita lakukan setiap akhir semester genap dan penentuan kenaikan kelas ini. Kemudian ujian madrasah, ya. Ujian madrasah, kemudian kalau yang lalu ada USBN, ujian sekolah berstandar nasional, kemudian ada ujian nasional dan UMBN. Cuma karena sudah ada pandemi, ada COVID, itu di MTS Al-Huda yang terlaksana adalah ujian madrasah. Sementara UN dan UMBN terlaksana, UN yang tidak terlaksana. Kemudian yang berikutnya apa aspek yang akan dinilai, ya? Yang akan dinilai itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi adik-adik yang dinilai itu bukan hanya bagaimana kita dapat nilai pengetahuan yang tinggi, ya, tetapi lebih utama adalah bagaimana nilai sikap adik-adik. Jadi sikap yang lebih utama. Kemudian yang berikutnya ada ini penilaian sikap, ya. Nah, penilaian sikap itu yang utama itu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kalau tatap muka itu dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Jadi adik-adik kalau sementara belajar suka mengganggu teman atau suka sering keluar masuk kelas atau datang terlambat ke kelas, itu jadi catatan observasi dari guru-guru. Nah, kalau di masa pandemi ini tetap akan ada penilaian itu. Nanti akan diinformasikan oleh setiap guru mata pelajaran. Jadi pada awal pembelajaran nanti adik-adik akan diinformasikan apa-apa saja yang akan dinilai oleh ustadz dan ustazah ini, ya, di selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu ada namanya tes tertulis, ya.
tes tertulis, kemudian ada tes lisan, secara lisan, dan ada penugasan. Nah, untuk masa darurat sekarang ya, masih masa pandemi, ini tes tertulis, tes lisan, dan penugasan itu kita melalui e-learning, kemudian ada juga melalui WhatsApp. Ya, jadi adik-adik yang masih sulit mengakses e-learning itu tidak perlu khawatir, kita tetap melakukan penilaian dan pembelajaran juga bisa melalui jaringan atau melalui media WhatsApp ya. Jadi tapi nanti terakhir itu baru adik-adik dapat materinya. Kemudian yang berikutnya kriteria kenaikan kelas ya. Ini yang menentukan kira-kira adik-adik bisa naik kelas atau tidak. Nah, apa saja kriteria kenaikan kelas? Yang pertama, adik-adik sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran baik di semester ganjil dan semester genap. Nah, dulu kita ada siswa yang karena sakit ya, siswa ini, santriwati ini tidak bisa mengikuti pembelajaran selama 1 semester. Akhirnya dia tidak bisa naik kelas. Jadi dia mengulang di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah ini yang Ustazah bilang tadi ya. Mengapa nilai sikap itu yang penting? Karena satu saja nilai C pada nilai sikap adik-adik tidak bisa naik kelas. Ya, jadi satu saja ya. Satu saja nilai sikap adik-adik dapat C atau cukup, adik-adik tidak bisa naik kelas. Jadi Ustazah sudah ingatkan lagi tadi sebelumnya bahwa nilai sikap kita itu yang kita utamakan ya. Jadi jangan hanya mengejar nilai pengetahuan sementara nilai sikap kita abaikan, tapi sebenarnya ini yang terpenting. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi kalau sudah dapat 3 mata pelajaran, dapat predikat D, tidak tuntas, adik-adik tidak bisa naik kelas. Ya, jadi ini bisa kita bandingkan. Kalau tadi nilai sikap harus dapat, tidak boleh dapat C. Nah, kalau nilai pengetahuan, adik-adik dapat C masih bisa. Yang tidak bisa itu dapat D kalau sudah lebih dari 2 mata pelajaran. Kemudian yang berikut predikat kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra itu nanti akan dijelaskan sebentar oleh bidang kesiswaan. Jadi apa-apa saja ekstra yang wajib di MTS Al-Huda dan apa yang pilihan. Itu nanti akan dijelaskan oleh bidang kesiswaan. Nah, predikat di kegiatan ekstra ini wajib